Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun salam guru penggerak. Saya Soekardi mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diskusi dari ruang kolaborasi kerja kelompok. Di sini kami kelompok 3 akan melakukan studi kasus dari kejadian-kejadian nyata yang sering terjadi di sekolah dan di pembelajaran. Adapun kelompok kami anggota 1 Endriansah, 2 Soekardi, dan 3 Duyana Prafitri. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan dalam pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Adapun studi kasus nyata dari salah satu anggota dan sudah menjadi kesepakatan kami adalah sebagai berikut. Permasalahan yang kami alami adalah dalam penentuan akhir semester, dalam hal ini adalah kenaikan kelas. Di sini nilai-nilai sangat bertentangan adalah nilai dari kejujuran kita sebagai seorang pendidik, bahwa guru harus menilai secara objektif. Tapi kadang kita dipaksa karena aturan kebijakan pemerintah bahwa peserta didik harus naik. Untuk naik kelas banyak banget syarat yang harus terpenuhi, yang diantaranya adalah portofolio berupa evaluasi ataupun nilai rapot, nilai sikap atau perilaku yang ada. Sedangkan di sini banyak anak-anak dari tingkat kehadiran mengumpulkan tugas. Ada beberapa anak yang jarang sekali dikerjakan dan mengerjakan tugas tersebut karena mungkin suasananya masih suasana COVID, pandemi seperti ini, sehingga mereka lalai dalam mengerjakan tugas. Sedangkan di sini segala usaha guru sudah dilakukan untuk mengusahakan agar tetap naik sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yang sesuai diamanatkan oleh Dinas Pendidikan bahwa ketuntasan kurikulum wajib untuk dilaksanakan. Dan jika murid dinaikkan, maka murid akan mengalami kekurangan pengetahuan, kekurangan kompetensinya. Jadi itulah hal yang terberat yang sering jadi dilematis bagi kami, bagi guru, sehingga murid kami naikkan dengan berbagai macam pernyataan, tetapi akhirnya dengan rasa kepedulian, cinta kasih, murid tersebut kita naikkan. Nah, itulah kasus-kasus yang kami pilih dan kami sepakati sehingga kami analisis, dan adapun hasil analisis dari kesepakatan hasil diskusi kami diantaranya adalah sebagai berikut. Keputusan yang akan kami ambil tetap menaikkan kelas anak tersebut dengan bersyarat dengan diberikan jangka waktu untuk memenuhi mata pelajaran yang di bawah KKM sehingga naik di atas menjadi di atas KKM. Dalam pengambilan keputusan ini, prinsip yang kami gunakan adalah prinsip rasa peduli, karena rasa situasi yang kita hadapi adalah peduli dengan masa depan anak dan kami harus mentaati peraturan pemerintah. Nilai-nilai yang bertentangan di dalam studi kasus tersebut adalah dilema keadilan melawan rasa kasihan, yaitu menaikkan anak didik untuk naik kelas dengan cara bersyarat, tentu hati kita pasti tidak menerima. Sedangkan ketika tidak menaikkan, maka rasa percaya diri anak akan turun. Selain itu juga masa depan anak akan suram. Yang terlibat dalam studi kasus ini adalah anak didik, guru atau wali kelas, guru bimbingan khusus, dan kepala sekolah serta wali murid. Fakta relevan pada kejadian tersebut jika terjadi pada keluarga atau diri kita sendiri, dan bagaimana jika orang tua melakukan protes kepada wali kelas dan kepala sekolah, bagaimana jika ada anak tersebut motivasi keinginan untuk melanjutkan sekolah kurang. Dalam keputusan ini kami juga menguji apakah ada aspek pelanggaran hukum. Tentu di dalam keputusan ini tidak ada pelanggaran hukum. Kemudian dilema antara harus menaikkan atau tidak. Berdasarkan perasaan dan intuisi
yang kami laksanakan. Jika kita naikkan siswa tersebut, maka kita timbul pemikiran yang mengganjal di hati atau merasa bersalah pada diri sendiri. Apa yang kita rasakan jika keputusan kita dipublikasikan di halaman sekolah, di koran ataupun di majalah, bahkan di Facebook ataupun di WA ataupun medsos yang lain? Mungkin jika kita tetap bersikeras, bersikukuh atau idealis, tetap tidak menaikkan dan mempublikasikan di koran ataupun majalah atau di medsos lain, maka sekolah akan berdampak negatif dan guru akan merasa tidak nyaman dalam mengajar dan berdampak pada siswa, orang tua, dan kemungkinan untuk komplain. Keputusan yang akan diambil sesuai panutan idola, yaitu guru tentu mempunyai kebijakan dan gigih dalam memperjuangkan kenaikan kelas murid. Di dalam keputusan ini, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang kami ambil adalah prinsip berpikir rasa peduli, penyelesaian yang kreatif dan tidak berpikir yang tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini adalah opsi investigasi trilema. Jika kita tetap menaikkan murid tersebut, maka membantu masa depan anak dengan cara bersyarat. Jadi kami kelompok 3 mempunyai keputusan, yaitu tetap menaikkan kelas anak tersebut dengan bersyarat dengan diberikan jangka waktu untuk memenuhi mata pelajaran di bawah KKN. Setelah kami refleksikan, kami pikir kembali keputusan yang sudah kami buat, maka tetap keputusan kami menaikkan kelas anak tersebut dengan bersyarat dengan diberikan jangka waktu untuk memenuhi mata pelajaran di bawah KKN sehingga anak tersebut bisa naik kelas. Demikian hasil diskusi kelompok 3 dan kami mengucapkan terima kasih atas segala tanggapan, kritik, saran, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.